Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Mulyani dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan. Semoga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Dan jangan lupa persiapkan buku ataupun alat tulisnya. Dan jangan lupa dicatat materi pada hari ini mengenai ketenagakerjaan. Oke, kita mulai saja ya dari pengertian ketenagakerjaan. Nah, di sini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, ini tuh baik pada pekerjaan yang memang menghasilkan barang ataupun tidak gitu. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum private yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebiasaan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang memang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Menurut pasal 5 Undang-Undang 13 tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Terus, tenaga kerja juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pada angkatan kerja. Angkatan kerja ini dari usia mulai dari 15 tahun sampai dengan 24 tahun. Dan juga bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja merupakan orang-orang yang emang ingin bekerja dan selalu berusaha untuk mencari kerja gitu. Sedangkan yang bukan angkatan kerja ini merupakan kelompok tenaga kerja yang tidak ingin bekerja meskipun memiliki sebuah peluang gitu untuk bekerja. Nah, klasifikasi tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu ataupun khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Contohnya seperti dosen, guru, dokter, akuntan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan. Jadi mereka itu sudah terlatih ya, jelas dari tenaga kerja terlatih. Sudah jelas banget, contohnya itu seperti montir, seperti tukang jahit, seperti supir juga. Nah, yang terakhir mengenai tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu, yaitu contohnya seperti kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke ini berdasarkan sifat kerjanya gitu ya. Tenaga kerja itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Ini juga contohnya seperti sopir dan montir. Dan yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide yang bersifat produktif. Contohnya seperti apa sih tenaga kerja rohani ini? Seperti manajer, seperti direktur, dan konsultan, karena yang emang menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide gitu ya yang bersifat produktif. Oke, selanjutnya ke berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Nah, ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi 2 ya. Yang berdasarkan proses hubungan tenaga produksi, yaitu yang tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini tenaga kerja yang di pabrik gitu, yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya, dikarenakan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Misalnya pada karyawan di bagian produksinya. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Nah, ini tuh misalnya contohnya ada pada tenaga kerja yang bagiannya penjualan, marketing, ataupun periklanan.
Oke, lanjut lagi ya. Ada materi. Nah, ini ada masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Ada banyak nih, yaitu yang pertama, banyaknya pengangguran. Nah, banyaknya pengangguran ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Nah, permasalahan ini merupakan permasalahan yang paling utama di Indonesia gitu. Begitupun juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini, masalah banyaknya pengangguran. Dan yang kedua, ada lapangan kerja yang rendah, timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Nah, hal ini juga menjadi salah satu pemicu gitu dari masalah pengangguran. Selanjutnya, yang ketiga, ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Ini juga termasuk ke masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ya. Karena sebagian besar negara Indonesia ini kepulauan gitu, negara kepulauan. Nah, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Terus sekitar 60% penduduk itu terpusat di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa itu padat penduduk gitu ya, teman-teman. Nah, yang hal ini menyebabkan persebaran tenaga kerja yang tidak merata karena angkatan kerja terlebih fokus di Pulau Jawa. Sedangkan di daerah lain itu wilayahnya lebih luas, masih ada kekurangan tenaga kerja. Terlebih mereka itu memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi gitu, lebih terfokus pada daerah dengan kepadatan tinggi. Jadi ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya ini dalam hal penyebaran angkatan kerja. Yang selanjutnya, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia masih belum maksimal gitu ya. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang memang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus selain itu juga kondisi tempat kerja yang emang buruk dan ketidakadilan dalam dunia kerja ini masih dirasakan oleh sebagian tenaga kerja. Terus hal ini itu bisa menyebabkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun gitu ya, karena emang masih merasakan ketidakadilan. Terus faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja juga merupakan tingkat ekonomi masyarakat, stabilitas politik, serta iklim investasi. Dan yang terakhir mengenai kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, ini tuh tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal yang ada di Indonesia ini, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah juga gitu ya, sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Oke, untuk masalah ketenagakerjaan itu ya ada 5. Nah, selanjutnya mengenai upaya untuk mengatasi masalah tadi nih, upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu upayanya meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Nah, seperti mengadakan berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi. Terus upaya tersebut ini diharapkan agar bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Yang kedua, ada pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Wow, sebanyak mungkin nih, karena untuk apa sih pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin? Tentunya untuk dapat menampung tenaga kerja yang semakin meningkat ya. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi pegawai negeri ataupun mendorong pihak swasta di sektor industri bagi tenaga kerja yang siap pakai. Nah, selanjutnya yang ketiga, mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha mandiri atau industri rumah tangga. Dan yang keempat, pemerintah harus menerapkan kebijakan upah yang adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian tenaga kerja di Indonesia. Jadi pemerintah itu harus adil gitu ya untuk memberikan atau menerapkan kebijakan upah sehingga dari tenaga kerjanya juga memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
Nah, itu dia mengenai upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian juga mengenai pembahasan materi tentang ketenagakerjaan ya. Semoga dapat dipahami. Amin. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dan kepada yang sudah menulis. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai pematerian pada kali ini? Yang bertanya akan mendapatkan nilai plus nih. Boleh ya kepada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu, apakah boleh dijelaskan mengenai kesempatan kerja? Baik, terima kasih kepada yang telah bertanya. Di sini saya akan menjelaskan kembali ya. Jadi kesempatan kerja itu adalah jumlah lapangan pekerjaan yang ada untuk para tenaga kerja yang bisa kita lihat dari jumlah penduduk usia yang bekerja. Nah, kesempatan ini juga berkaitan dengan pemerintah dan suatu perusahaan guna menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja. Nah, jadi begitu, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oh, baik Ibu, saya mengerti. Terima kasih. Mungkin untuk pematerian pada hari ini dicukupkan ya. Semoga dapat dipahami. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dan telah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.